Terima kasih, saya mengucap syukur ada waktu kesempatan saya bisa memberikan testimoni. Saya sangat diberkati untuk testimoni dari Brother Martin, walaupun saya sudah mendengarkannya beberapa kali. Terima kasih, saya juga menyapa yang kami hormati Pak Don Putra Gotama selaku Regional President, ada Brother Irianto Chang, NVP, dan semua pengurus regional. Pembicara kita hari ini Pak Dwianto Tantri, Bro Yusak, Bro Brian, dan semua teman-teman. Saya perkenalan dulu, tentu teman-teman tahu saya berumur 39 tahun dan istri saya satu, saya pastikan hanya satu sampai Tuhan Yesus datang. Saya diberkati 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya adalah anak satu-satunya laki-laki dalam keluarga saya, dan dari 5 bersaudara, jadi 4 saudara saya adalah perempuan. Dan kesaksian ini sebenarnya sudah beberapa kali saya saksikan, tapi tiada henti-hentinya kami terus menyaksikan. Saya sendiri setiap kali saya menyaksikan, saya pun yang merasa saya diberkati. Sebab setiap kali kita punya kesempatan untuk bersaksi, sebenarnya kita sedang mengingat-ingat kembali betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Makanya kita lihat waktu Bro Martin menyaksikan, dia menangis kembali. Sebenarnya karena dia sedang mengalami kasih Tuhan itu kembali dalam hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, saya lihat banyak sekali next generation, adik-adik sekalian. Kehidupan saya masa muda saya begitu hancur dan rusak. Saat pergaulan saya yang tidak baik, saya tinggal di Surabaya, bahkan sempat ke luar negeri, dan kehidupan saya hancur. Saya terikat dengan narkoba, kehidupan malam, kehidupan yang membuat kesenangan-kesenangan sesaat bagi anak muda, tetapi itu mengikat kehidupan saya, dan saya terikat dengan kehidupan bebas. Dan saudara-saudara, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan begitu mengasihi saya, sehingga Tuhan mengingatkan saya melalui beberapa banyak kejadian-kejadian, bahkan kesempatan-kesempatan. Saya melalui KKR, melalui gereja, melalui persekutuan, setiap kali Tuhan ingatkan saya, tetapi saya masih seorang yang bandel. Pertobatan saya hanya sementara dan saya jatuh lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, banyak kejadian. Pernah saya terjadi satu terbalik mobil di Camplong dan hampir merenggut nyawa saya. Kemudian saya bertobat sesaat, tapi kemudian saya jatuh lagi. Saya pernah mengalami digerebek polisi di Jakarta, dan saat itu saya pikir habis sudah saya, nasib saya. Tapi kami pakai jalan keluar dengan membayar uang dan lain-lain. Dan saat itu saya merasa saya bertobat, saya nggak mau lagi. Tapi terjadi lagi, saya jatuh lagi. Saya pernah mengalami overdosis karena saya memakai narkoba yang berlebihan. Dan saat itu saya pikir saya akan mati. Dan saya bertobat, saat itu saya berhenti. Tapi beberapa bulan karena pergaulan, saya tidak keluar dari itu. Dan saya jatuh. Dan terus jatuh. Beberapa KKR, seminar yang saya ikut, Tuhan begitu mengasihi dan menegur saya. Jadi saya mengalami kehidupan yang bertobat, saya jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, dan terus-menerus dalam keadaan itu. Sampai pada saat saya ingin saksikan kepada kita semua hari ini, pada saat saya akan menikah, saudara-saudara. Kesempatan saya akan menikah, saya umur 30, saya menikah, dan saat itu saya ingin segera cepat menikah dan ingin segera punya anak karena umur saya sudah umur 30. Sehingga kami segera melakukan pengecekan kesehatan di laboratorium ya di Surabaya, karena waktu itu saya ingin begitu menikah kami ingin punya anak cepat karena umur saya 30 tadi. Jadi saya pergi dengan calon istri saya untuk mengecek kesehatan kita. Tetapi kemudian pada saat proses mengecek kesehatan itu, teman-teman sekalian, saat itu saya terperangah karena suster itu menanyakan bahwa apa saja yang mau dicek
ya kolesterol, SGPT, SGOT, semua cek darah lengkap. Tapi tiba-tiba suster ini bertanya, bagaimana dengan HIV? Bagaimana dengan AIDS? Ya? Dan saat itu saya kaget. Saya hampir mau bilang tidak. Tetapi karena ada calon istri saya di situ, saya juga pikir pasti dia akan curiga banyak hal. Saudara-saudara pasti mengerti kenapa saya takut. Kenapa saya takut tentang hal ini? Karena saya tahu kehidupan saya sangat-sangat rentan dalam hal ini. Tetapi karena ada istri saya dan saya akhirnya bilang, ya silakan. Tapi saudara-saudara, melalui pengecekan laboratorium ini, saya itu ketakutan, mengalami ketakutan. Bahkan waktu saya pulang, saudara-saudara, saya harus mengambil kembali hasil tesnya. Saya berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya tahu Tuhan bahwa kehidupan saya hancur dan Tuhan sudah tegur saya berulang-ulang. Tapi Tuhan, kali ini saya akan menikah. Ini sudah kesempatan terakhir. Saya bertobat, Tuhan, kali ini betul-betul sungguh-sungguh saya nggak mau lagi. Tapi tolong kasih kesempatan saya. Saudara-saudara, tentu saya tahu kenapa saya mengalami ketakutan, karena saya banyak melakukan hal-hal dan banyak teman-teman saya yang sudah terkena AIDS dan bahkan ada yang meninggal, saudara-saudara. Dan akhirnya saya harusnya bersama istri saya kembali, tapi saya putuskan saya sendiri untuk pergi mengambil hasil laboratorium. Waktu saya buka hasil laboratoriumnya, saudara-saudara, pada saat itu saya tidak lihat yang lain-lain. Saya hanya fokus kepada 3 huruf ini, HIV. Saya mau tahu hasilnya bagaimana. Tapi waktu saya nggak temukan, akhirnya dengan malu saya berkata dengan suster itu, saya bilang, mohon maaf, bagaimana dengan HIV? Dan saat itu suster itu berkata, maaf Pak Bobi, saat ini juga Bapak ditunggu Ibu dokter di ruangannya, dia ingin berbicara 4 mata dengan Pak Bobi. Wah, saat itu saya kaget dan saya merasa apa yang saya takutkan ternyata ini terjadi betulan. Saat itu saya berlagak, saya lihat jam dan saya bilang, oh nggak bisa. Saya nggak bisa sekarang. Sekali lagi suster itu, 2 kali dia bilang, begini Pak Bobi, Bapak, saya yang lupa, Ibu dokter sudah menunggu, Bapak akan mengambil hasil tes HIV Bapak di dalam bersama Ibu dokter. Saya ketakutan, dan akhirnya saya bilang, nggak bisa, nanti saya kembali. Saya ada urusan sekarang, nanti baru saya kembali. Saudara-saudara, sebenarnya saya bukan ada janjian apa, atau saya ada ini, tetapi sebenarnya saya belum siap. Saya tidak siap terima kenyataan ini. Saya pulang ke rumah, dalam waktu 2 hari itu, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur, saudara-saudara. Setiap malam, saya hanya berdoa, saya buka Google Internet, saya cari bagaimana ciri-ciri dari sakit AIDS ini. Ya, saya cek, katanya ada bintik-bintik merah, saya cari, kok nggak ada. Tapi kemudian saya ingat ada seorang pemain basket namanya Magic Johnson. Dia bilang bahwa waktu dia bangun pagi selalu tulang belakangnya sakit. Dan saudara-saudara, saya ini kebetulan setiap kali bangun pagi tulang belakang saya sakit. Jadi waktu saya baca itu saya bilang, wah ini berarti ini sudah semakin saya ketakutan untuk hal ini. Ya, saya kemudian berpikir saya harus menenangkan diri saya harus siap terima kenyataan apa yang harus saya lakukan. Karena ini konsekuensi dari dosa yang saya lakukan. Jadi saya berpikir begini, saya pasti tidak akan menikah lagi. Saya harus batalkan pernikahan ini karena saya nggak mungkin menikah dan akhirnya menjangkitkan Koreis. Jadi saya akan ketemu 2 orang. Yang pertama adalah papa saya akan minta maaf sama papa saya menyesali semua dan saya minta maaf papa atas semua yang terjadi. Yang kedua, saya akan ketemu kakak dari istri saya, calon istri saya yang adalah sahabat saya. Dan saya akan terbuka semua dan tolong jaga ini rahasia. Dan saya memilih untuk saya tidak akan kembali ke Kupang karena saya tahu Kupang adalah kota kecil. Saya sudah banyak bikin susah orang tua saya. Dan kalau saya kembali ke Kupang dan apabila saya meninggal dengan HIV, maka ini menjadi aib bagi keluarga saya. Jadi saya akan memilih, saya akan pergi ke Prancis. Saya sudah search, ada satu lembaga institut AIDS yang ada di Prancis dan saya mungkin berpikir saya akan berobat seumur hidup di sana, saya akan bekerja di sana dan jika kalau saya meninggal, saya akan meninggal di sana. Ini pemikiran saya. Tetapi malam hari itu, ini malam yang akan ingin saya bagikan kepada adik-adik, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Waktu saya merasa bahwa saya tidak ada pengharapan,
Saya datang minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tapi ada satu pertanyaan di dalam otak saya adalah, Tuhan, apabila saya meninggal dalam keadaan HIV/AIDS, apakah saya ini masih layak? Apakah saya masih bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Dan ini jawaban Tuhan. Saudara-saudara, malam hari itu saya ingat terus waktu saya buka Alkitab saya dan saya temukan di Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Nah, ada dua kalimat, dua kata berikut ini yang membuat hati saya hancur. Yaitu firman itu berkata bahwa aku telah melakukannya. Artinya 2000 tahun yang lalu dia mati buat saya dan saudara. Dan berikutnya kalimat itu berkata, dan aku mau menanggung kamu terus, Bobby. Karena aku mengasihimu, aku ingin menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, waktu saya baca itu, saya mengenal Tuhan yang saya sembah adalah Bapa yang mengasihi saya. Dan hari itu saya menyadari bahwa keselamatan di dalam Kristus tetap saya dapatkan. Saudara-saudara, pikiran saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pergi ke Eropa. Walaupun saya positif, mungkin saya tidak akan menikah, tetapi saya akan kembali ke Kuba. Saya akan ketemu kepada teman-teman saya dan saya ceritakan tentang betapa Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya akan ceritakan dan menyaksikan ini. Itu cara berpikir yang begitu berubah. Tapi saya mengalami satu sukacita. Dan besoknya saya pergi ke dokter dan saudara-saudara, saya ketemu dokter itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya ketemu dokter bilang, oh Pak Bobby saya sudah tunggu, ini hasilnya sudah dari 2 hari yang lalu. Oh iya, dan dia membuka hasilnya. Waktu dia masih buka, saya masih berdoa, Tuhan kalau boleh lalulah cawan ini daripadaku. Artinya begini, saya sudah siap terima ini, tetapi kalau boleh saya diberikan kesempatan 1 kali lagi, kalau bisa saya akan berikan hidup saya melanjut. Nah saudara-saudara, begitu dibuka hasilnya dan hasilnya adalah negatif. Praise the Lord. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya begitu sukacita, saya pikir ini hidup saya yang kedua, ini hidup saya yang baru, ini bukan Bobby Lianto lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Saudara-saudara, saya kemudian keluar dari ruangan itu. Tapi begitu saya keluar dari pintu dokter, saya pikir, terus kenapa ya dokter minta saya harus keluar ketemu 4 mata? Soalnya ini bikin saya nggak tidur, nggak makan selama 2 hari, saudara. Saya jadi kurus. Kemudian saya kembali, kemudian saya tanya dokter, Bu dokter, kalau memang hasilnya seperti ini, kenapa Ibu dokter minta saya harus ketemu 4 mata? Dan apa yang terjadi, dokter ini menjawab kepada saya bahwa, oh maaf Pak Bobby, ini adalah SOP-nya Prodia. Ini adalah SOP laboratorium kami, bahwa untuk mengecek HIV, Bapak harus ketemu 4 mata dengan dokter. Tidak boleh terima hanya di counter. Oh, jadi gara-gara ini saya harus ketemu Ibu dokter. Saudara-saudara, setelah itu saya cerita ini kepada teman-teman kabar baik ini. Tapi teman-teman saya kemudian bertanya kepada saya, "Loh Bobby," ada satu teman saya dia bilang, "Bobby, jadi lu sudah sungguh-sungguh bertobat nih. Jadi lu bertobat ini gara-gara SOP-nya Prodia." Beberapa mereka mengetahui saya karena saya bertobat gara-gara proses ini. Tapi saya bilang sama mereka begini, "Hey teman, everybody, every people, they have a point of turning." Setiap orang punya titik balik dalam hidupnya. Ada orang yang terbalik mobil, kecelakaan, kemudian dia bertobat. Ada orang yang kena gerbek polisi, kemudian dia bertobat. Ada Martin yang anaknya mengalami sakit, kemudian dia mengalami titik balik, dia mengalami pemulihan hidup. Ada orang yang masuk rumah sakit terus dokter bilang hidup kamu tinggal 1 bulan lagi, kemudian dia bertobat. Tapi ada orang yang tidak sempat dia bertobat, kemudian akhirnya dia harus bertobat. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan atas kita. Sehingga saya bilang, saya cukup di SOP-nya Prodia. Saya mengalami pemulihan, saya mengalami pertobatan yang sungguh. Teman-teman sekalian, saya mau tutup kesaksian saya kepada kita semua. Saya ingat Pak Dwianto, Ko Dwianto, pernah bilang sama saya, "Bobby,
Orang yang hidup dalam dosa itu seperti orang yang sedang naik roller coaster. Dia sudah begitu dia naik, dosa itu dibawa begitu asik, mungkin putar ke kiri, putar ke kanan, tetapi dia sudah di dalam jalurnya. Kalau kamu tidak putuskan untuk keluar, tiba-tiba dia akan bawa kepada satu ketinggian, dan tiba-tiba dia akan turun terjun, dan Anda nggak bisa keluar dari situ. Hati-hati. Dosa itu bisa bawa kita terbawa begitu senang, tapi sampai pada satu titik dia akan terjun bebas dan Anda nggak bisa keluar dari situ. Sehingga saya mau bilang kepada teman-teman sekalian, it's now or never. Kita nggak tahu hidup kita, tapi saya mau katakan bahwa kalau hari ini, kalau melalui kesaksian ini, kalau melalui firman Tuhan yang dibagikan, kalau melalui testimoni dan waktu ini, adalah waktu yang mengetuk saudara kita semua di tempat ini. Maka it's now or never. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.